Bisa masuk, Rozan? Assalamualaikum. Salam. Bisa dengar suara saya, Rozan? Bisa. Seva kok gambarnya diam terus, Pak? Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat kan? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. oh iya headset. Enak liburan ya? Enak. Cuma ini dok, cuma 5 ini dok. Banyak yang izin ya. Nggak tahu, Pak. Rezeki. Kenapa Salsa keluar, Sa? Tapi kemarin aja cukup sih. Percuma. Iki bosnya cukup main. Suara mau kecil, Pak. Sa. Aku bahas es yo. Terus sekarang Suaranya siapa lagi? Rozan dah. Cara kena kene. Dia deh. Bentar lagi ya, saya mulai ya. Nunggu Ya, beberapa dulu. Ada yang ditanyakan mungkin? Magangnya gimana, Pak, itu, Pak? Apa ya? Sertifikat magang. Yang magang. Bukan. Oh ya, itu juga. PKK lah. Iya, Mas. Dengar suara saya tak, Pak? Kecil, suaranya Salsa kecil. Dengar. Bawa headset, Pak. Headset 2 unit. Oh. Seva wajahnya nggak kelihatan, Pak. Dewa. Diperlihatkan wajahnya. Hah? Dewa, Beckham. Dewa sama Beckham. Iya. Tugasnya gimana, Rek? Banyak yang belum dikerjakan, dah. Yang dari Bapak Ibu guru yang lain. Salsa tak, Pak? Semuanya tugasnya gimana? Banyak yang belum aku. Oh, aku Apa? alhamdulillah sudah. Tapi ada yang kurang sama apa ya? Bahasa Inggris. Kendalanya apa? Itu, Pak. Kemarin itu akunku kayak dia ngelokot sendiri. Jadi aku ngirim ulang. Semuanya. Enggak semuanya, cuman ada beberapa. Bahasa Arab kemarin itu aku udah ngerjain, tapi kayak Nggak kesimpan. di formnya itu loh, Pak. Aku belum selesai tapi udah ngelokot. Tapi insya Allah udah semua kok, Pak. Iya. Terus Rozan ini, Rozan, Seva.
Terus Zan, Belum. gimana Mas? Hafal. Apain? Yang lain tugasnya gimana? Renal? Belum yang ada banyak yang belum. Bahasa Apa onal? Indonesia belum, Pak. Aku udah sih. Bahasa Karena Indonesia. rasen Pak, gak ada tugas Pak. Yo, Kak Mari mah. Matematika belum. Nilai itu kondi nek ketika Arab. Oke, Ayo. wakai Pak. Baik, oke. Kan bisa saling kerja sama. Sapa nggarap endi untuk saling iya, gitu caranya. Nanti karek. Atau kerja kelompok kan bisa. Siap ya. Ya, kelompok gak apa-apa, ta, Pak. Enggak. Loh, maksudnya itu mengerjakan secara berkelompok. Saling Ini yang ya. bisa ini bantu. Kan gitu kan lebih ringan. Iya, Rek. Ada yang tanya. Dulu kan pernah kayak gitu kan waktu apa yang ujian online itu kan pernah kan. Wah, iku nendi? Kayak songgoan apa? Kayak songgoan apa? Udah ya, saya mulai aja ya. Waktunya nanti Iya, Kak. saya langsung ke substansinya aja. Endi, Dit? Duh, Saya nunggu Renal dulu sebentar. terlalu Aku aku. besok. Nah, makasih. Gimana loh, Pak? Apanya? Ini Enggi. Enggi nggak tahu. Yang lainnya banyak yang izin hari ini. iyalah. Iya. Oke. Terima kasih. Karo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Dari kelas 12 MR. Hari ini saya akan menyampaikan review materi kita pada minggu yang lalu mengenai pengantar multimedia interaktif. Di pertemuan selanjutnya kita kan sudah belajar apa itu multimedia interaktif, terus pemanfaatannya seperti apa, keunggulannya seperti apa, termasuk nanti pada Apa? Aku nambah aku. jenis-jenis multimedianya. Iya. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang elemen, ya, elemen multimedia interaktif. Masih ingat anak-anak? Elemennya apa saja? Wah. Hah? Teks, audio, video, Audio, animasi, gambar, sama gambar, Animasi. ya, terus Teks. ya, terus Video, suara. oke. Ada berapa berarti? 5. Ada 5 ya. Mulai teks atau tulisan, audio, video, animasi, dan juga gambar. Oke, sekarang kita masuk ke penerapannya lagi. Kemarin untuk contoh dari penerapan yang menggunakan audio dan video itu contohnya apa? Multimedia seperti apa? Media video. Yang menggabungkan audio sama video contohnya apa? Apa, Zan? Film. Apa ya? Televisi, bisa kan? Televisi itu kan di situ ada audio dan videonya. Kemudian film. Kalau kita lihat film pasti ada audio dan videonya. Terus Ya. kalau majalah itu apa elemennya? Gambar Teks. sama animasi, teks. Gambar sama teks. Kalau ini radio, Radio suara. audio, suara saja. audio, Audio saja ya. Kalau ya, ini tutorial. Animasi, video, suara. Animasi, audio, Suara. Video. video. Bisa juga
gambar ya. Teks. Ya, Gambar ya. oke. Itu tadi masuk pada elemen. Terus di pertemuan yang kemarin tuh ada jenis-jenis multimedia yang didasarkan kepada ininya, jaringannya. Kalau berdasarkan jaringan itu dibagi dua. Ada, Interaktif. bukan, yang jaringan komputernya. Kan Online multimedia. dan offline. Oh, offline dan online. Ya, berarti harus membutuhkan apa kemarin? Internet dan Jaringan internet. Ya. Terus kalau multimedia berdasarkan jenis dasarnya ya, dasarnya itu ada dua. Non-linear dan juga hierarki. Halo. Enggak, secara fungsinya Ya. itu interaktif sama linear. Berarti kalau di multimedia itu interaktif sama linear. Kalau linear itu kita nggak bisa mengontrol yang kita inginkan. Kalau interaktif itu terjadi interaksi antara user atau pengguna dengan medianya. Contoh misalkan kalau kita ingin cari materi di Google, itu kan kita yang memilih kan, kita yang mencari kan. Kita mencari berdasarkan info yang kita inginkan, termasuk pada ketika kita ingin melihat YouTube. Kita kan memasukkan data atau pencarian, kemudian kita search. Ya enggak? Berbeda Ya. kalau kita lihat televisi. Kalau kita lihat televisi, lihat film, kita ngikuti alur yang ada di dalamnya, betul tidak? ya betul. Misalkan ketika iklan ya iklan, ketika jalan apa sinetronnya ya sinetronnya. Tapi kita nggak bisa memilih. Itu yang dimaksud dengan interaktif. Nah, tutorial itu salah satu contohnya. Seperti yang ingin saya share di sini. Saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Kelihatan. Ada Pak lagi. Oke, di situ ada sebuah tampilan. Namanya adalah contohnya multimedia interaktif. Bentar. Ini materi tentang kimia, contohnya ya. Pembelajaran interaktif, materi larutan asam, basa, dan garam. Di kelas 11 dulu saya sudah pernah menyampaikan mengenai apa itu rumah belajar. Pernah ya? Di rumah belajar itu ada sumber belajar yang mana di dalamnya terdapat sebuah pembelajaran interaktif. Contohnya yang saya tampilkan ini ada pendahuluan, kemudian KIKD atau kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian sasarannya, materi, latihan soal, daftar pustaka, dan si pembuat itu sendiri. Berarti ada berapa slide nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada berapa? 7. 7. Oke, di tulisan yang berwarna-warna ini disebut dengan apa anak-anak kemarin? Button atau tombol, betul. Button ini nanti yang akan kita trigger ke dalam stage yang ada di tengah ini. Ketika saya mengklik di bagian pendahuluan, maka akan berubah tampilannya menjadi tampilan halaman pendahuluan. Termasuk di KIKD, materi. Nah, di materi nanti, contoh ya, saya klik materi, di dalamnya ada 3 sub lagi. Ada sub lagi, ketika saya tekan, oh sudah ada. Berarti ketika saya klik materi, ada 3 sub materi. Ketika saya klik, maka ada informasi di dalamnya. Di situ ada berupa teks dan juga gambar. Animasi. Gambar. Iya, gambar. Kalau animasi gambar yang bergerak ya, ini tadi nggak bergerak.
Kemudian Oke. nanti ada latihan soal. Nah, latihan soalnya tapi ini dalam bentuk checklist. Biasanya kalau latihan soal kan bentuknya apa? Pilihan ganda ya. Ganda. Kadang berupa isian. Saya Oke, tombol yang untuk mengarahkan ke slide tertentu atau skin tertentu kemarin namanya apa? Trigger. Trigger, betul. Semacam link ya, kalau di web itu namanya link atau hyperlink. Ketika kita mengklik sebuah tanda, biasanya ada tanda tangan. Kalau di situ ada tanda tangan, maka berarti itu akan mengarahkan ke slide atau skin tertentu. Seperti ini. Kalau berupa panah, maka tidak ada linknya atau triggernya. Nah, ini ada daftar pustaka. Ini bisa kita buat pakai articulate storyline, anak-anak. Nah, untuk membuat ini kita harus membuat konsepnya dulu, membuat draftnya dulu, rancangannya dulu. Ambil. Belajar. Tampilan yang ada di depan ini dinamakan dengan user interface atau antarmuka. Kemarin sempat saya tanyakan user interface. Halo. User interface itu adalah tampilan antarmuka, tampilan depannya. Nah, kalian harus merancang dulu. Misalkan kamu nanti bikin sebuah tampilan seperti ini, kamu harus merancang nanti butuh tombolnya berapa, kemudian tulisannya apa, gambar depannya seperti apa, kalau dikasih video, kasih gambar, sesuai dengan keinginan kalian. Tapi yang perlu diperhatikan di situ dalam membuat konsep sebisa mungkin si user yang akan menggunakan nanti harus paham. Misal ini tadi ya, kamu ingin melihat materinya. Oh, berarti saya harus mengklik di materi. Setelah saya membaca materi, maka diarahkan ke latihan soal. Ayo, menurut kamu duluan materi atau latihan soal dulu? Materi. Materi dulu ya. Materi. Tapi sebelum materi itu harus ada KIKD-nya. KIKD itu tujuannya nanti kita belajar apa. Jadi kita biar tahu, kemudian sasaran, tujuannya kepada siapa, untuk siswa kelas berapa, jurusan apa. Itu juga kamu harus jelaskan. Nah, di latihan soal pasti ada namanya apa, anak? Ketika kita sudah mengerjakan, harus dikasih apa? Nilai atau feedback ya, di situ ya. Biar kita tahu nanti kurangnya apa. Terus di bagian akhir ini tentatif, boleh kamu kasih tulisan watermark-nya atau hak cipta kalian sebagai tanda bahwa ini adalah milik kalian. Seperti itu. Termasuk juga nanti daftar pustakanya. Ini berkenaan dengan tampilan user interface. Nah, nanti saya ingin kalian bikin sebuah konsep rancangan pembuatan user interface untuk multimedia interaktif. Untuk mata pelajarannya terserah dan temanya terserah. Misalkan kamu ingin membuat materi tentang IPA, misalkan proses terjadinya air hujan, boleh. Materinya di situ nanti tentang IPA. Boleh juga penjumlahan, pengurangan, misalkan tentang matematika. Silakan. Yang itu mudah buat kalian. Pelajaran tak Pak itu Pak? Kenapa? Pelajaran, harus pelajaran. Atau Ya. yang lain nggak Pak? Pelajaran. Contohnya apa? Yang lain contohnya seperti apa? Ya kayak 4. kayak ilmu umum. Kayak Boleh. Ilmu umum. Tapi harapannya nih untuk yang ini, mata pelajaran. Karena di situ nanti harus menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Dasarnya nanti dari apa? Dari buku yang kalian punya, boleh. Buku SD, SMP, SMA, SMK, silakan. Oh, Ya. iya.
Nanti Iya, Pak. cantumkan juga daftar pustakanya. Boleh dari sosial media atau boleh dari Google, boleh dari YouTube untuk daftar pustakanya. Boleh dari blog. Ya, tidak harus dari buku ya. Iya, Pak. Untuk yang buku nanti kamu taruh yang paling atas, bukunya penerbitnya siapa, penulisnya siapa, tahun berapa, nama judulnya apa, penerbitnya apa, kotanya apa. Seperti ini contohnya. Terus kalau itu kamu sudah ambil dari blog, cantumkan linknya. Cukup linknya saja. Seperti ini ya. Di bagian akhirnya Ya. nanti, ini hanya bentuk berupa ini aja ya. Konsep di kertas saja ya. Konsep di kertas, Pak. Konsep di kertas dulu. Ini kita masih proses dalam perancangan dulu. Ya, kemarin saya jelaskan tahapan pembuatan multimedia interaktif. Yang pertama kemarin adalah membuat konsep. Setelah membuat konsep, dilanjutkan membuat rancangan atau desainnya. Masih ingat nggak? Ada 6 tahapan itu. Membuat konsep, membuat desain rancangan, kemudian mengumpulkan aset. Mengumpulkan asetnya ya. Maksudnya mengumpulkan aset itu begini. Misalkan ini ada contoh tombol. Berarti kamu nanti harus bikin tombol sebanyak berapa. Tulisannya apa. Yang dibutuhkan gambar apa aja. Contohnya ini tadi misalkan logonya Tuturi Handayani. Itu disebut dengan aset. Kemudian figura. Ini namanya aset. Foto. Ini namanya aset. Kemudian juga tanda tanya ini juga aset. Terus ini icon dari apa namanya ini? Tabung reaksi. Tabung reaksi itu juga aset. Karena nggak mungkin ini di apa namanya di artikulis storyline ada. Yang ada di artikulis storyline mungkin hanya tulisannya aja. Tulisan warna, tapi untuk image-image semacam ini atau icon ini itu kamu harus mengimport dari luar. Betul tidak? Mengimport dari luar, kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya aplikasi kalian. Termasuk juga background ini. Ini kamu harus ngambil dari luar. Terus di pendahuluan ini juga icon-iconnya ini. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan mengumpulkan aset itu seperti itu. Mengumpulkan bahan-bahan yang akan dimasukkan. Baik itu nanti berupa gambar, teks, suara, animasi, dan juga video. Itu yang disebut dengan aset. Kemudian setelah mengumpulkan aset, baru kita assembly atau kita rakit. Assembly itu rakit atau dipasang-pasang gitu ya. Yang dimaksud dengan merakit atau assembly itu seperti ini. Gambar yang tadi ini dimasukkan di sini. Ya, ditaruh di sini di gambar ini. Itu namanya assembly. Setelah itu apa? Setelah kamu rancang, testing atau dicoba, betul ya? Jadi habis dirancang, dirakit, di testing, dicoba dhisik, kena gak? Misalkan ketika tak klik pendahuluan, tiba-tiba kok melayu yang latihan soal, berarti keliru. Misalkan saya klik di tombol sasaran, ternyata mengarahnya ke daftar pustaka. Berarti masih ada errornya, itu harus kamu perbaiki dulu. Jika semua sudah dipastikan berhasil dan tidak ada errornya, baru kita distribusikan di tahapan terakhir itu. Betul tidak? Betul. Oke, kok kan omongnya arah-arah ini? Oke, saya ulangi tadi. Betul. Tahapannya apa saja tadi anak-anak? Membuat Konsep. desain, buat konsep pengumpulan dulu. materi, Halo, membuat konsep dulu, membuat desain, konsep, mari ngono desain, pengumpulan materi, pengumpulan materi atau aset, terus testing, assembling, testing, baru distribution. Ada 6 Betul. ya. Oke, bisa Ya. dipahami ya. Jadi nanti tugasnya hanya kamu bikin 6 itu tadi. Bikin rancangannya saja, gambarnya. Tidak harus mirip ini ya. Saya kasih contoh lagi, misalkan saya ingin referensinya banyak anak-anak di
rumah Rumah belajar itu. belajar. Misalkan tentang tata surya. Misalkan tentang, ini contohnya yang tata surya. Dan nggak harus kotak ya, tombolnya nggak harus kotak, bisa berupa lingkaran, jajar genjang. Ya. Saya tampilkan bentuk yang lain. Nah ini, kedengaran suaranya nggak di sana? Dengar. 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 Nah ini contoh misalkan membuat rahasia di angkasa dari masa ke masa. Tombolnya di situ ada 3, tombol informasi, kemudian tombol bermain, dan juga tombol belajar. Benar. Sekali lagi ciri khasnya kalau itu berupa tombol, maka ada tanda tangan seperti ini. Ada tanda tangannya. Yo mau nembak nak peta Nah, aku nak yang disebut dengan aset itu yang ini. Ini aset juga termasuk. Tombol ini aset. Gambar background ini juga aset. Logo rumah belajar ini aset. Nah, nanti ini aset. Tombol ini. Misalkan. Nah, ini dalam bentuk apa ini namanya? Soal ya. Tanda. Soalnya dalam bentuk multiple choice. Multiple choice itu adalah pilihan ganda. Benar. Yuk. Kalian hanya bisa memilih satu jawaban. Contoh, aku ngerjakan ini. Oh, ternyata salah. Masih salah. Masih salah. Nah, baru benar. Nah, kita harus juga membuat tombol home, anak-anak. Setelah kita tadi mengklik, masuk ke dalam. Oke, itu tadi contohnya. Nah, saya kembali lagi ke multimedia interaktif. Tadi. Kemarin saya menjelaskan ada yang namanya navigasi hierarki sama linear dan hierarki. Masih ingat? Iya. Ya. Jadi, hierarki itu berurutan anak-anak. Misalkan kita ingin mencari seperti folder ya, folder tumbuhan. Di folder tumbuhan itu nanti ada bunga misalkan. Di folder bunga nanti ada lagi matahari, bunga matahari, sorry. Itu disebut dengan hierarki. Dari yang umum ke khusus. Seperti struktur organisasi itu loh anak-anak. Itu namanya hierarki. Sedangkan kebalikannya ada yang namanya linear. Non-linear. Non-linear itu kita nggak harus urut. Tidak berurutan. Kalau linear itu lurus, kalau non-linear itu tidak lurus atau boleh lompat-lompat. Saya kasih gambaran seperti ini anak-anak. Seperti yang kita buka tadi itu non-linear. Kenapa? Setelah kita mengklik tombol apa tadi? Mulai atau belajar tadi, kita bisa kembali lagi ke tombol awal, yang tombol home kan. Nggak harus urut. Beda kalau kita lihat film. Hierarki. Lihat film itu kan nggak bisa kalau nggak urut. Seperti apalagi mengerjakan soal yang ada di Kahoot. Itu contohnya juga. Kan harus urut. Mulai nomor 1, 2, 3, 4. Tapi kalau nggak urut dan lompat-lompat itu non-linear. Bisa dipahami maksudnya anak-anak? Iya, bisa, Bisa. Pak. Oke. Kurang lebih itu nanti materi untuk PTS. Yang harus kalian hafal adalah konsepnya, konsep mengenai tahapan, kemudian dengan jenis-jenis multimedianya, berdasarkan apa? Berdasarkan jenis, berdasarkan jaringan, berdasarkan kontennya, prosesnya, sorry. Ada yang kemarin
multimedia content production sama multimedia communication. Ya. Nah, secara arti multimedia communication berarti multimedia komunikasi, cara menyampaikannya. Sedangkan kalau konten produksi itu berhubungan dengan isinya, berhubungan dengan kontennya. Nek komunikasi contohnya seperti radio, televisi, film, kemudian ICT atau TIK itu apa multimedia komunikasi, cara menyampaikannya. Kalau secara konten, contohnya adalah teks, video, kemudian special effect, itu namanya apa namanya konten production. Bisa dipahami? Halo, Siap. saya ini ada waktu 2 menit, ada yang ditanyakan? Halo? Afito, Tidak, Pak. ada pertanyaan tuh? Pak sekolahnya buka tak Pak? Buka. Kenapa? Mau. Korel. Kalau mau bayar, silakan kalau mau bayar. Ya Pak. Saya besok ya Pak bayar. Oke, Ayo oke. soal Korel. Saya rasa itu anak-anak, ini waktunya tinggal 2 menit. Nanti tugasnya kalian bikin sebuah rancangan. Yang pertama, ini tampilan awalnya aja ya, termasuk nanti kemarin kan sudah ya, sudah Iya. buat. Sekarang ditingkatkan Udah, lagi, Pak. bikin poin-poin per halamannya. Tadi misalkan membuat profil, kemarin membuat hanya gambaran depan, sekarang harus diisi per halamannya, per slide-nya. Aku Kalau kemarin buat 2. Kurang puluhan, Pak. Berarti ini nanti tugasnya gambar semua slide Pak. iya, gambar semua slide-nya. Terus ada nanti latihan soal berupa kuisis, linknya saya taruh di Google Classroom. Hanya mengerjakan aja. Mengerjakan latihan soal di kuisis. Linknya saya taruh di grup. Ya, di MP5OP yo. Iya. Enak, Wan. Oke ya, terima kasih anak-anak atas waktunya. Berarti tugasnya 2. Iya, ya dikasih. Tugasnya 2. Oke ya, Pak. saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Kira, Wan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tanyanya Waalaikumsalam tanyanya lewat WA aja ya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Pak? Tanyanya lewat WA aja. Ini mau habis ini untuk. Ya. Terima kasih, dadah. Dah. Dadah. Ya, pemetun ya.